Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna Puspitasari dengan NIM C1 B020 174 dari kelas R081 Prodi Manajemen angkatan 2020. Di sini saya akan melengkapi tugas statistik ekonomi, di mana saya akan menjelaskan tentang deret berkala dan peramalan. Yang pertama yaitu pengertian deret berkala dan peramalan. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi yang akan datang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Yang kedua yaitu macam-macam deret berkala dan peramalan. Deret berkala dan peramalan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis tren. Yang kedua, variasi musim. Yang ketiga, variasi siklus. Yang keempat, gerak tak beraturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren. Analisis tren adalah suatu gerak kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilai cukup rata atau smooth. Bersamaan analisis tren ini ada yang positif dan juga negatif. Tren positif yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Untuk tren yang negatif sama dengan Y absen sama dengan A dikurang BX. Contohnya, untuk tren positif yaitu jumlah pelanggan PDAM. Mengapa? Karena setiap hari jumlah pelanggan PDAM itu atau setiap tahunnya itu akan meningkat. Sedangkan untuk yang negatif yaitu angka buta aksara. Karena di zaman yang seperti ini angka buta aksara itu akan mengurang setiap tahunnya. Analisis tren juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama metode semi rata-rata, yang kedua metode kuadran terkecil, yang ketiga metode tren kuadratis, yang keempat metode tren eksponensial. Di sini saya akan menjelaskan 2 metode saja, yaitu metode semi rata-rata dan metode kuadran terkecil. Yang pertama yaitu metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata yaitu metode membagi data menjadi 2 bagian dan menghitung rata-rata kelompok, yaitu kelompok 1 yang dilambangkan dengan K1, kelompok 2 yang dilambangkan dengan K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Rumus persamaan trennya yaitu Y absen sama dengan A ditambah BX. Yang kedua yaitu metode kuadran terkecil. Metode kuadran terkecil yaitu tren yang diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadran selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumus kuadran terkecil yaitu Y absen sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari A-nya yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N. Y itu adalah jumlah pendapatan yang diterima atau jumlah yang ada, dan N adalah jumlah data yang dihitung. Untuk mencari B-nya yaitu sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. X adalah kode tahun, di mana jika jumlah tahun pada tabel ganjil maka hitungannya yaitu min 1,0 atau 1. Sedangkan jika N genap maka 2 tahun di tengah ditambahkan diberi nilai min 0,5, 0,5 dan 1,5.
seperti yang ada di gambar. Dan ini contoh pemberian kode tahun, yaitu X. Setelah ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.